Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat siang Bapak Ibu Guru SLB Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam rangka penyampaian atau pembahasan materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dapat curah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya kasih, salam dan bahagia. Semoga hari ini kita selalu dalam kebahagiaan hidup Bapak, karena di hari-hari kita itu memang banyak kerjaan yang mungkin menuntut kita untuk selesai, tapi memang kita harus selalu bahagia, karena dengan bahagia kita mengerjakan pekerjaan itu dengan senang hati. Untuk lebih afdolnya kegiatan kita, mari kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita sebagai kan kita kan salah satu bagian dari bangsa ini yang ditugaskan untuk mendidik anak kita. Jadi mari kita tenangkan pikiran kita, menghayati apa sebenarnya yang menjadi tugas kita sebagai pendidik. Dan mudah-mudahan dengan kita menghayati apa yang menjadi tugas kita selalu menyiapkan semuanya menjadi ibadah. Dan kalau sudah ibadah, insya Allah apa yang kita lakukan setiap hari dari hal yang kecil, kita mungkin menyampaikan materi yang sederhana akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar reaksi. Jadi mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita ini selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agenda pada sore hari ini sore ya, saya bilang sore ya. Di pertama pembukaan dari sudah kita buka. Yang kedua potensi lulusan ketemu dan kata khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Jadi modul yang telah disampaikan beberapa pulau itu memiliki tujuan atau kompetensi, yaitu guru bergerak memahami pentingnya mengetahui budaya belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan potensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menerapkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan membuat visi sekolah yang berpihak pada murid dan melanjutkan nilai-nilai kebajikan universal. Kata umumnya adalah memahami konsep pendidikan memiliki hajat Nusantara dihubungkan dengan budaya konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi. Yang khususnya adalah mendemonstrasikan pemahaman disiplin mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma skor dan teori kontrol. Jika teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, yaitu kelas, hubungan dan penghargaan, 5 budaya dasar manusia, 5 proses kontrol guru dan sekitar institusi. Menerapkan strategi disiplin positif
yang memberikan murid untuk menciptakan posisi sekolah aman dan berpihak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah dan para murid itu yang dapat mengembangkan karakter murid, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial. Ada pertanyaan yang mungkin butuh jawaban setuju atau tidak setuju yang mungkin kita juga perlu memahami itu. Jadi terkait budaya positif itu kira-kira ketika kita menghukum anak itu dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Gimana Bu? Kira-kira kalau kita menghukum anak bisa mendisiplinkan anak tidak? Gimana? Bisa. Terus yang lain? Bu Neni gimana? Kalau kita menghukum anak kira-kira bisa mendisiplinkan anak tidak? Tidak setuju Pak. Tidak setuju. Karena hukuman itu lebih ke negatif ya. Oh iya, setuju ya. Yang lain mungkin ada tanggapan. Kalau yang setuju tadi gimana? Pak Andi, alasannya apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita kan gak kasih nilai juga. Kita berbagi ini aja loh. Biar termotivasi lah. Kalau selama ini kita alhamdulillah gak pernah menghukum Bapak Ibu, dan ternyata memang tanpa hukuman pun anak-anak belajar ya, tetap meraih apa yang mereka cita-citakan. Tapi kalau menurut teori kontrol ya, jadi sebenarnya menghukum itu cuma ingin menyakiti, ya, bukannya itu ya berdampak pada sakit hati anak. Kalau kita tadi benar-benar yang dikatakan bahwa hukuman itu bukan satu-satunya alat untuk mendisiplinkan anak. Mungkin hari ini anak mampu kalau dia itu salah, terus menerima efek dari kesalahannya, tapi setelah itu dia akan merasa dosa. Dan hukuman itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak. Misalnya anak terlambat, kita hukum lari ke lapangan, jadi itu kan hukuman tidak sesuai. Akibatnya apa? Anak akan merasa rendah diri, merasa malu, merasa kecewa, dan bahkan dia sendiri kadang merasa dia apa ya, dihukum yang tidak sesuai dengan kadar yang dia lakukan dulu. Timbulnya apa? Bukan anak semakin baik, justru anak semakin nekat, menjadi anak yang lebih baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana kira-kira? Pak Wes? Gimana kira-kira? Hukuman dengan membaca dan membersihkan halaman kira-kira bisa mendisiplinkan anak tidak? Bisa kalau cepat. Bisa kalau maksudnya. Kalau anaknya malas tetap nggak bisa Pak. Pak Is, gimana Pak Is? Bisa Pak. Bisa ya? Alasannya? Alasannya apa ya Pak? Biasakan. Jadi bukan hukuman sebenarnya, pansus pembiasaan. Terima kasih jawabannya. Seperti yang tadi dari awal, hukuman itu memang kadang kita lakukan untuk anak, tapi ini sebenarnya adalah konsekuensi. Jadi ya memang itu akan menjadi disiplin, tapi ketika itu misalnya saya berangkat sekolah terlambat, hukum paling karena terlambat nanti kumpul tugas semangat, tapi besoknya Pak lemes lagi gitu. Karena apa? Karena memang sebenarnya terpaksa. Apalagi murid-murid kita yang malas terus kita suruh ngepel atau bersihin kan kok gini-gini amat gitu ya. Jadi memang kurang tepat kalau kita bilang. Sebenarnya juga bukan itu kurang tepat, tapi tetap menyesuaikan kata kondisi pada saat itu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini lagi, iya, Bella gimana?
memberikan ini enggak motivasi itu anak lebih baik lagi enggak kira-kira? Gimana? Gimana Bu Nelly? Sepakat nggak kalau penghargaan itu meningkatkan motivasi anak? Iya. Jadi sebenarnya kalau teori kontrol, jadi anak itulah yang memegang kendali pada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya penghargaan itu bukan justru membuat anak disiplin, membuat anak semakin bukan. Justru kalau menurut teori kontrol, penghargaan itu meningkatkan jurang pemisah antara anak yang pintar dan tidak. Jadi yang merasa tidak pintar dia semakin pintar. Gitu. Tapi kalau penghargaannya setelah dia menerima itu apa? Ketika anak disiplin terus gurunya mengatakan kamu luar biasa, bisa belajar itu bagus sekali. Tapi kalau bentuknya kita memberi hadiah itu kita gitu. Iya. Positif negatif ya. Iya. Sekarang mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Jadi ini ada satu apa ya contoh. Ketika kita kembali pada teori kontrol, teori kontrol itu beranggapan bahwa guru pun tidak mampu mengendalikan anak itu. Hanya anaklah yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ketika anak ingin disiplin, maka dalam dirinya itulah yang mesti tumbuh nilai-nilai kedisiplinan. Bukan karena gurunya galak misalnya, atau sering dikasih permen, atau karena sering dipuji, tidak. Tapi memang dari dalam dirinya itulah motivasi intrinsik itulah munculnya yang namanya kedisiplinan. Jadi ini ada satu kasus, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi ceritanya dia diberi kertas yang isinya itu sesuatu yang istimewa. Antara saya dan teman saya memegang kertas itu. Ketika kita diberikan rayuan, permintaan atau mohon-mohon, kira-kira kalau kertas itu isinya berharga diberikan tidak? Kira-kira diberikan tidak? Kalau kertas itu sangat berharga sekali gitu loh. Apa kita langsung menyerahkan atau tetap menggenggam kertas itu agar tetap aman di tangan kita? Diberikan apa tidak kira-kira? Masalahnya apa kalau tidak diberikan? Ya. Salah satunya karena benda itu sangat istimewa. Gitu. Ya itu terserah pelakunya gitu, individunya. Kalau dia menganggap itu bisa diberikan ya silakan, karena yang penting dia tidak terpaksa memberikan itu. Tapi kalau dia karena diancam, dipaksa, atau karena sesuatu yang yang mungkin menakuti dia, itu sudah lepas dari kendali kontrol manusia. Kalau kita mau memberikan, ya mungkin kita yakin bahwa kertas ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau nanti kita takut itu tidak bermanfaat, ya kita potong. Makanya prinsipnya adalah anak yang tetap memegang kertas itu atau memberikan kertas itu, pada prinsipnya dia merasa itu adalah sesuatu yang istimewa dan tidak berhak untuk diberikan. Kita sebagai guru juga sering menganggap bahwa guru itu mampu mengontrol murid ya, misalnya dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Peraturannya harus masuk jam 7 misalnya. Itu ada dalam peraturan. Tapi ketika itu hanya sebuah kontrol, mereka akan kemungkinan sekali akan melanggar. Contoh kecil, ketika kita pakai helm, apa kita pengen selamat atau karena kita takut ditilang? Pengen selamat. Nah, itu tadi. Oh, pengen ditilang. Berarti itu polisinya cantik loh ya. Kalau kita prinsipnya karena takut ditilang, berarti kita belum sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah sebenarnya kepentingan kita sendiri. Begitu juga murid kita. Kalau dia datang karena gurunya keren, galak misalnya, atau mungkin dia pasti dapat hadiah karena rajin, suatu saat tidak ada teguran, tidak ada pujian, anak itu akan kembali ke asal mula.
Udah malas lagi, ngapain aku dapat hadiah, ngapain aku datang pagi, kalau aku dapat penghargaan dari guru kok. Jelas. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini teori membuat rasa bersalah. Jadi kita cenderung mengatakan bahwa kalau kita memberikan pertanyaan atau memberikan statement yang membuat anak bersalah itu dianggap satu kebenaran, padahal itu tidak tepat. Misalnya nih, anak tidak mengerjakan PR, tiba-tiba kita mengatakan, nah, kamu yang rajin demi ibu, nanti kalau ibu enggak bisa mengatur kamu, ibu dipecat, misalnya. Itu kan bukan sesuatu yang baik ya. Justru kita menganggap murid itu nanti bisa saja menganggap ibu kalau nggak tanpa saya nanti pasti. Atau malah lebih dari itu, kasihan juga ibu ya, gara-gara saya itu nanti dipecat. Padahal semestinya anak itu merasa merasa bisa mengontrol dirinya dan merasa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi nggak perlu kita meminta-minta untuk dikasih hati, nggak perlu. Atau kita seperti tadi menghukum yang terlambat berdiri, itu juga kurang tepat. Atau dengan berdiri terus kita melakukan di teman-temannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kira-kira penguatan yang positif itu efektif ya untuk anak? Kira-kira efektif tidak? Ya ada efektifnya, tapi tidak bertahan. Lagi-lagi itu karena faktor ekstrinsik. Kita aja ya sebagai guru ya, kalau karena kepala sekolah kita semangat, nanti bu kepala sekolah nggak ada, orang itu kan sama halnya seperti itu adalah kontrol diri. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa, ini ya bahaya ini lagi, bahwa ketika kita menjadi guru kita merasa kita punya hak untuk memaksa murid. Walaupun sebagian besar berprinsip begitu, tapi pada akhirnya kita tidak boleh, kalau di teori kontrol kita tidak boleh melakukan pemaksaan. Tapi kita mengajak dengan diskusi-diskusi menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah satu kebaikan. Nah, terus kembali ke paradigma stimulus teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol diri sendiri ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Stimulus respon perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebaliknya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau untuk teori kontrol, model berpikir menang. Jadi pada prinsipnya stimulus respon itu sifatnya kebanyakan kayak ego itu loh, ego saya satu pihak, contohnya guru kepada. Selanjutnya dari budaya positif adalah disiplin positif. Bagaimana disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Rees menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi maksudnya apa? Dari makna disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi seseorang melakukan kedisiplinan itu atau anak-anak disiplin itu bukan karena hadiah, paksaan atau karena hukuman ya Bapak Ibu, tapi karena meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik dan mulia gitu, sesuatu yang mengajak ke diri kita sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia. Jadi nilai-nilai kebajikan itulah yang menjadi tujuan utama. Gitu. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Ya,
semua perilaku itu menurut tujuan, bahwa ketika kita berdisiplin itu tujuannya pertama menghormati orang lain, kalau boleh menghormati guru, menghormati kepala sekolah, menghormati aturan, menghargai aturan yang sudah ada dengan keyakinan diri. Berdasarkan teori motivasi, yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, ini kalau anak-anak berdisiplin diri karena ingin menghindari hukuman, itu berarti berasal dari motivasi ekstrinsik dari luar dirinya. Anak-anak itu tidak meyakini bahwa kalau dia disiplin itu seharusnya memang ada keyakinan diri bahwa ketika saya disiplin tujuannya adalah satu kebaikan gitu. Tapi karena dia takut dihukum, misalnya kalau terlambat dihukum lari-lari terus berdiri di tengah lapangan, itu kan berarti dia bukan karena unsur intrinsik dari dalam dirinya, bukan motivasi intrinsik, tapi karena takut akan hukuman. Atau sebaliknya untuk mendapatkan imbalan. Ini kalau anak itu berdisiplin karena mendapatkan imbalan, suatu saat dia tidak mendapatkan imbalan, pasti suatu saat dia akan malas dan mengulangi perbuatannya lagi gitu. Mungkin saat ini dia disiplin diberi hadiah buku karena motivasi karena hadiah, pada tahun depan kalau tidak mendapatkan hadiah, dia tidak akan lagi melakukan disiplin diri gitu. Motivasi ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa seseorang itu melakukan disiplin karena motivasi intrinsik. Jadi saya ingin disiplin, ingin mengikuti tata aturan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah, itu karena saya menghargai diri saya sendiri gitu. Saya ingin menjaga marwah saya sendiri menjadi orang yang baik gitu, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal seperti mandiri, jujur, dihormati, dihargai, gitu kan, dan sebagainya. Terus apa muaranya adalah terciptanya suatu keyakinan kelas. Ketika semua disiplin diri, berlaku yang kita kehendaki berdasarkan nilai-nilai universal, maka nanti muaranya adalah terbentuknya sebuah keyakinan kelas yang membawa anak-anak mengikuti motivasi dalam dirinya menjadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Lalu ada juga yang kalau berdasarkan teori kontrol, model berpikir menang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam teori kontrol, ya, jadi tidak ada namanya anak itu kalah atau tersalah gitu. Tapi dia tuh merasa dengan adanya disiplin itu dia mengakui bahwa itu adalah baik untuk saya sendiri gitu. Dia sadar bahwa ketika saya disiplin di sekolah dan di kelas, maka saya sama halnya saya menghargai diri saya menjadi orang yang baik gitu loh, orang-orang yang butuh mendapat penghormatan gitu. Adanya kolaborasi dan konsensus itu tadi. Ketika setiap orang merasa bahwa kedisiplinan itu adalah sesuatu yang baik, maka dia akan sepakat melakukannya dengan bersama dengan orang di sekitarnya. Anak-anak berusaha untuk menjaga disiplin diri itu, disiplin positif dengan teman-temannya, dengan orang lain di sekolah itu. Menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, itu tadi. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sepakat dengan kita. Kita tidak mengancam dengan disiplin itu dengan sebuah ancaman, hukuman dan menimbulkan rasa takut. Tapi itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika saya melakukan disiplin, saya menghendaki saya menjadi orang yang disiplin. Nah, itu bagaimana kaitannya adalah dengan yang namanya 5 posisi kontrol. Yang pertama, ketika berbicara masalah disiplin diri, seorang guru bisa menjadi penghukum. Nah, itu kaitannya dengan teori motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi efeknya apa adalah kalau kita menghukum, anak itu senantiasa takut,
minder, ya, merasa terancam. Nanti kalau saya melanggar, saya pasti dihukum nanti sama sama guru saya gitu. Padahal saya tidak begitu. Membuat rasa bersalah. Anak-anak dengan konsep diri dan meyakini bahwa gurunya itu membuat rasa bersalah, maka dia akan selamanya menjadi orang yang rendah diri, ya, karena rendah diri. Karena satu kesalahan membuat dia menjadi rendah diri, merasa selalu merasa bersalah gitu. Padahal dalam disiplin positif tidak ada yang namanya orang bersalah gitu. Tidak mengarahkan pada kesalahannya, tapi bagaimana memperbaiki kesalahannya. Bagaimana dengan teman-teman dan pemantau? Nah, untuk sebagai guru, sebagai teman dan pemantau, ini hubungannya dengan imbalan. Kalau menurut teori motivasinya, karena ini mengharapkan imbalan. Nah, sedangkan manajer ini adalah teori kontrol yang berdasarkan pada teori motivasi intrinsik tadi. Gitu. Jadi guru hanya mengarahkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan atas solusi atau atas masalah yang dihadapi oleh murid sendiri. Gitu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah pada siswa? Dengan yang namanya segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah satu wujud dari disiplin positif gitu. Apa 5 kebutuhan dasar manusia? Adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan pokok yang mesti didapatkan oleh semua orang, termasuk anak didik kita di sekolah. Ya. Kembali ke makna disiplin. Makna disiplin berasal dari kata Latin disciplina, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut Ibu, kata disiplin itu apa, Bu? Apa yang mungkin membantu saya menjawab? Silakan. Ya, disiplin itu ya sesuatu yang memang harus dilakukan biar bisa mendapatkan kepatuhan beberapa anak gitu. Karena kalau tidak ada kedisiplinan, anak-anak itu akan melakukan hal-hal yang seenak sendiri. Nah, seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Terima kasih atas masukannya. Jadi kata disiplin memang banyak kita pahami satu yang memaksa berarti ya. Jadi sesuatu yang memaksa agar orang lain itu patuh. Padahal disiplin itu adalah satu nilai-nilai yang ada dalam dirinya yang mengakibatkan seseorang itu menjadi menghargai sesuatu tanpa harus dipaksa. Ketika saya berangkat pagi, itu saya menghargai diri saya bahwa saya harus berangkat pagi, bukan karena aturan sekolah atau aturan sekolah. Sebab kenapa? Ketika disiplin itu dimaknai sesuatu yang memaksa, berarti itu jauh dari makna yang namanya nilai-nilai kebajikan tadi. Misalnya nilai kehormatan, nilai penghargaan gitu. Tapi kalau kita tidak memaksa terhadap anak itu, kadang anak itu nggak mengerti itu, Pak. Harus dipaksa itu, Pak. Kalau misalnya
hanya mereka harus mengerti. Ya jelas mereka kadang-kadang nggak mengerti loh Pak, itu seperti itu loh Pak. Nah, makanya yang perlu kita pahamkan adalah bahwa disiplin itu memang sesuatu yang bernilai gitu Bu. Jadi ketika seorang itu disiplin berarti dia menghargai dirinya sendiri. Sama halnya ketika kita, contoh saja ketika kita sholat, jangan sholat itu karena pahala atau takut disiksa, tapi karena kita ingin menyembah Tuhan, ingin menyembah Allah dengan ikhlas, maka disitulah munculnya yang namanya ibadah. Sama dengan disiplin tadi. Kalau anak-anak disiplin karena takut dihukum, ya ujung-ujungnya saya mau berkasihan, yang penting saya nggak ketahuan, kan gitu ya. Terus karena pengen mendapatkan imbalan, saya mau berangkat pagi nanti dapat imbalan bagus. Nah, akhirnya apa? Anak menjadi ketergantungan pada hal-hal yang seperti itu. Padahal seharusnya anak itu terdorong untuk disiplin karena memang pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai kebaikan tadi. Gitu. Ya, apa tujuannya? Yaitu mencapai satu tujuan mulia. Nah, kembali ke disiplin tadi, ketika kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang mencapai setiap hidup. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Itu yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada Periode 1982. Apapun yang kita kerjakan punya tujuan gitu. Jadi kalau kita mau disiplin, tujuannya apa? Ingin memperbaiki diri sendiri, ingin menghormati diri sendiri, ingin membangun sekolah yang baik, ingin membentuk budaya positif gitu. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jen Gosen 1994. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Apa saja Bu profil belajar Pancasila Bu? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Terus mandiri, benar kritis, berkepentingan global, gotong royong dan kreatif. Ini tujuan mulia dari disiplin tadi sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu. Apa yang terjadi akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti saya akan dihukum karena melanggar peraturan. Itu termasuk motivasi eksternal. Dia takut gitu. Takut kalau dia tidak melakukannya, dia pasti dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini kan kembali ke imbalan. Dia akan semangat untuk berangkat pagi, semangat untuk mengerjakan tugas. Karena apa? Karena dia tahu ketika dia semangat dapat imbalan gitu. Padahal ketika dia berbuat baik karena memang motivasinya ingin berbuat baik, walaupun tidak dikasih imbalan pun anak akan tetap disiplin gitu. Itu adalah sebuah motivasi eksternal. Saya pengen dapat imbalan lah, atau misalnya guru kita ini ikut lomba, pasti awalnya tetap kalau kita nggak ada motivasi intrinsik, hadiahnya apa? Itu yang ditanya. Hadiahnya apa? 15 juta, langsung semangat. Tapi ketika ditanya apa hadiahnya, nggak ada. Ini kegiatan sosial, melempem, ya. Padahal sejatinya ketika
ketika kita ingin lomba misalnya karena kita ingin memajukan kemampuan diri, mengembangkan diri, menggali potensi murid kan biasanya kalau lomba-lomba kan karena ingin menggali potensi murid, tentu akan berpikir bahwa memang ingin melakukan sesuatu yang baik gitu, ingin mengembangkan diri, bukan karena hadiah yang akan diberikan gitu. Kalau semua berkaitan dengan hadiah, pasti banyak orang yang malas melakukan lomba, malas mengembangkan diri karena kita yang berlomba tadi. Yang ketiga ada motivasi internal. Ini saat ini tadi adalah tujuan disiplin positif. Yang pertama itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ketika saya melakukan tugas dengan kemampuan saya sendiri dan saya menyelesaikan tepat waktu, berarti saya ingin menjadi orang yang mandiri. Saya tidak suka membuang sampah sembarangan, berarti saya mempunyai sifat peduli, empati dengan lingkungan, empati dengan teman. Ketika saya masuk tepat waktu, berarti saya ingin menghormati orang lain. Orang lain datang di situ tidak pagi kok saya terlambat, kan berarti saya tidak menghargai orang lain. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu makna merdeka. Jadi merdeka itu bukan berarti kita bebas tanpa aturan ya, Bapak Ibu. Jadi merdeka itu bukan kita bebas tanpa aturan, tapi bagaimana kita mempunyai kecakapan untuk memerintah diri sendiri gitu. Saya harus disiplin, itu maksudnya. Bukan karena hadiah, karena imbalan, tapi karena saya ingin disiplin. Ya udah itu saja, karena dari motivasi intrinsik tadi. Itu kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Kita kan seringkali mengerjakan sesuatu karena penghargaan ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak ada penghargaan kan malas ya. Ini kita seperti dihukum atau dipenjara oleh adanya penghargaan itu. Ya penghargaan itu boleh, tapi kan jangan sampai karena penghargaan itu kita menjadi malas dan lemah untuk melakukan satu kebajikan gitu. Karena kita pengen dihargai, mendapat penghargaan, ketika kita nyumbang pengen difoto. Bu, foto bu, ya nggak? Yeah. Kita nyumbang masjid, pengennya diumumin. Pak Ali nyumbang 100 juta. Biar tahu semua loh Pak. Nah, kalau nggak diomongin, lemes. Ya nggak kayak gitu kan. Kalau kita pengen baik kan berarti kan nggak perlu disumbang, nggak perlu diomongin. Itu kan kita mau punya niat yang baik kan gitu. Bukan karena pengen orang lain tahu. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama, ya, berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Menurut Al-Fiqh 1993. Apa pengaruhnya? Kalau kata kita berbuat sesuatu karena penghargaan, pengaruh jangka pendek, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ada, ya. Jadi kalau dia tidak diumumin marah gitu kan, jangka pendeknya begitu, langsung kecewa sama panitia gitu. Terus penghargaan menghukum, nah, iya kan karena gara-gara penghargaan itu dia merasa tersiksa dengan sumbangannya tadi, gitu, dengan kebaikan tadi. Duh, nyesel saya sudah berangkat pagi, gitu kan. Saya nggak diumumin kalau saya itu disiplin, nggak dapat hadiah. Nah ini. Akhirnya kecewa. Iya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau orang sudah menganggap penghargaan itu sesuatu yang harus, biasanya orang tidak tepat. Ya kan? Yang penting saya membuat sesuatu biar dipuji, ya kan? Makanya zaman dulu yang namanya apa tuh? Kalau zaman dulu asal bapak senang, itu
Yang penting dipuji dulu oleh pimpinan, walaupun mungkin kerjaan kita nggak benar gitu. Itu tadi jeleknya kenapa kita harus mengabaikan sebuah penghargaan, karena disitulah letak jeleknya kalau orang tergila-gila dengan penghargaan. Penghargaan tidak efektif berarti tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, gitu. Apa yang seharusnya diberikan penghargaan itu. Terus karena tidak efektif ini kembali ke semua orang, ketika satu orang diberi penghargaan dan yang lain tidak, maka yang lain akan menjadi malas. Penghargaan merusak hubungan. Kita saja punya anak ya, satu dikasih, nih kamu karena kamu hafal 1 juz, saya akan bapak kasih HP. Nah misalnya, yang satu karena belum hafal dikasih sendal. Apa yang terjadi coba bapak itu? Akhirnya kan kakak berarti jadi musuhan. Allah untuk kakak, bapak kita aja langsung kasih HP, aku yang gini kasih sendal, iri laku. Nah, padahal kan seharusnya tidak demikian. Tapi kan kalau iri itu kan itu loh Pak, bisa memotivasi dia sendiri gitu. Itu makanya yang kembali tadi ke motivasi ekstrinsik. Seharusnya anak tuh intrinsiknya, aku mau semangat menghafal walaupun tidak diberikan hadiah oleh ayahku. Dia terpacu dengan sendirinya. Oh saya juga menghafal, nanti saya menjadi pinter kok, saya menjadi hafiz dan sebagainya untuk saya nanti di masa depan saya itu. Kembali ke dihukum oleh penghargaan tadi, yaitu pertama penghargaan menurunkan kualitas itu tadi. Karena orang hanya terpacu pada penghargaan, akhirnya kualitas juga kurang diperhatikan, ya kan? Asal bapak senang. Iya, terus penghargaan mematikan kreativitas. Gara-gara yang dinilai A itu bagus, dia mikirnya orang bikinnya kayak gini aja lah, kerjaan saya mau kayak gini aja lah. Yang penting kan dapat penghargaan. Gak peduli yang lain, aku malas mikir gitu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu tadi. Kalau orang mikirnya penghargaan, akhirnya apa? Kalau nggak diberi penghargaan, malas bekerja. Padahal kan kalau kita sebagai contohnya pegawai negeri misalnya, kita kan harus punya motivasi dalam diri kita untuk mengembangkan diri, untuk memperbaiki diri dan disiplin diri tadi kan. Walaupun tidak ada penghargaan, tapi kita sudah tercipta etos kerja, motivasi dalam diri kita sendiri. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Nah, meskipun kita tidak memberikan penghargaan dalam membentuk motivasi intrinsik tadi dalam bentuk dalam disiplin positif, kita tidak harus memberikan penghargaan, tapi memberikan apresiasi. Penghormat, apresiasi itu penghargaan yang bersifat kata-kata yang langsung diucapkan kepada pihak yang mempunyai prestasi tadi. Misalnya anak itu menolong temennya ya, anak yang temennya satu barangnya jatuh diambilin sama si anak satunya. Anak itu kita dekati dan kita katakan, kamu sudah melakukan sesuatu yang baik nak, gitu. Itu secara khusus kita katakan itu, kamu luar biasa mau menolong temannya. Itu bapak bangga sekali. Bukan dengan sertifikat penghargaan, ya kan? Tapi karena dia sudah melakukan kebaikan itu kita puji. Nah itu, kita sendiri aja Pak Ibu kalau udah dipuji senang banget tuh, ya. Beda walaupun kita kasih hadiah tapi kata-katanya nyelekit. Pak Ali dapat hadiah trofi, tapi sebenarnya kurang bagus Pak. Ini karena bapak karena paling baik dari mereka kerja. Sakit gak? Sakit. Tapi kalau kita diberi penghormatan dengan kita dipuji, bapak memang luar biasa. Bapak mempertahankan ini sungguh saya acungi jempol. Sudah senang sekali Pak. Beri pengakuan secara pribadi. Nah, ketika anak itu berprestasi kita dekati secara pribadi, ya kita kasih ucapan yang membuat dia semakin bersemangat.
beri pengakuan kepada semua murid. Penghargaan itu tidak boleh milih-milih, karena 5 anak misalnya satu bisa mengutin sampah tanpa perintah, yang satunya rajin masuk sekolah, yang ketiga misalnya tugasnya nggak perlu disuruh-suruh, yang keempat misalnya tidak ribut di kelas, itu semua adalah prestasi anak gitu. Ya semuanya diberi pujian lah, jangan pilih-pilih ya. Yang satu dipuji, nanti yang satu lagi dipuji lagi. Berikan pengakuan secara konsisten. Nah, konsisten itu berarti tidak mencela-mencela. Satu lah, saat ini kita muji, besok kita nyela atau meremehkan. Itu akan menjatuhkan mental anak. Gitu. Fokus pada proses. Ketika kita menghendaki disiplin positif, apa yang kita lihat adalah prosesnya. Ya. Proses ketika kelas kita menjadi bersih, bukan bersihnya yang kita nilai, tapi ketika anak mau membersihkan kelas dengan disiplin gitu. Ya, dengan tanpa disuruh pun anak mengerjakan sendiri gitu. Nah, ini beberapa contoh pengakuan Bapak Ibu yang bisa kita berikan. Contohnya misalnya kemarin saya perhatikan kamu nyambut kelas atau kamu menolong orang yang mau nyebrang ya. Bajikan apa? Rasa empatimu besar sekali. Berarti dia memiliki rasa empati. Terus situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah misalnya kemarin saya perhatikan kamu akrab ya, atau peduli dengan temanmu ya. Sungguh rasa empatimu besar sekali gitu. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus saya menghargai usahamu dalam menjaga kebersihan kita, atau usahamu dalam mengerjakan tugas kelompok. Jadi kepedulian itulah yang Bapak hargai. Pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok itu, jadi kita menghargai kepeduliannya gitu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ya kan? Semangat ya kalau kayak gitu biasanya. Semangat ya. Nah, ini tindakan guru. Kira-kira hukuman atau konsekuensi nanti di sekolah sudah ada ya. Sudah ada. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Ketika anak tidak terlambat, anak terlambat kok suruh nyatet di buku kalimat saya tidak terlambat, kan nyiksa itu. Nulis segitu banyak loh, saya tidak terlambat, ya kan? Kan menyiksa anak. Terus lari melakukan basket 2 kali, itu juga hukuman. Kenapa? Tidak sesuai dengan konteks dari kesalahannya. Murid diminta untuk push up 2 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kenapa harus disuruh push up? Padahal dia diarahkan untuk membawa masker itu sudah bagus gitu loh. Kalau dia alasannya nggak punya masker, kita kasih kesempatan besok membawa masker atau membeli masker dulu. Kalau sekarang harus pakai masker, kan setiap sekolah kan harus menyiapkan masker, kita beri dulu secara gratis. Tapi kan ini untuk pelajaran bahwa memang kita harus memakai masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi. Ketika anak mencoret, ya dia wajib mengganti. Ketika anak membuang sampah di kelas, ya dia harus mengambil sampah itu, gitu, dibuang ke tempat sampah. Bukan harus dijemur di pinggir di tengah-tengah lapangan panas-panasan, kasihan. Itu namanya penyiksaan. Tapi kalau dia mengganti kertas atau membuang sampah yang dia buang nanti ke tempat sampah, itu adalah sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi
Ketika dia membersihkan perkara di meja tulis karena tersenggol, berarti dia tidak dihukum lain kecuali apa yang sudah dia perbuat. Ya sudah, itu bukan sebuah hal yang menyakitkan. Kamu kan menumpahkan ya nak, makanya kamu yang membersihkan. Itu adalah pembelajaran agar dia lebih hati-hati. Besok tidak pulang lagi. Gitu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini lagi. Apa yang terjadi kalau anak dihukum kayak gini? Ya, hukuman ya. Apa yang terjadi? Anak akan merasa malu, merasa menyesal, rendah diri. Bahkan mungkin teman-temannya mempermalukan dia gitu. Dia tuh bejo nggak pakai sepatu, malu juga. Bayangkan kalau kita lihat anak kita begitu kan sedih kan. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjumpa. Ini masih konsekuensi. Kenapa? Memang itu jam olahraga. Makanya sesuai dengan konteks apa yang menjadi hukum, apa menjadi kesalahan. Kalau menurut hal itu kira-kira yang bisa ibu contohkan apa? Yang mewakili bahwa itu adalah konsekuensi di sekolah, di kelas ibu misalnya. Apa bu? Yang pernah ibu lakukan untuk anak ketika dia melakukan kesalahan? Ya kalau saya sih paling memberikan teguran dulu pertamanya itu. Misalnya dia disuruh bawa apa, tugas mandiri apa, ternyata dia tidak mengerjakannya, paling dikasih konsekuensi yang hanya seperti peneguran. Itu peneguran pertama. Tapi kalau besoknya lagi diulang lagi, maka akan diberikan konsekuensi yang harus dilakukan. Itu Pak kalau saya. Tapi itu kalau anak tidak mengerjakan apa disiplin itu tadi, misalnya dia misalnya gini terlambat atau 10 menit lah dia terlambat masuk sekolah, atau misalnya ada tugas yang harus dia bawa, misalnya dia ternyata tidak membawa tugas tersebut, konsekuensinya ya dia nanti dikasih peringatan kalau yang tidak membawa. Tapi kalau misalnya kayak tidak masuk tadi itu terlambat juga sama aja, kita kasih peringatan dulu, peringatan pertama. Nah, tapi kalau udah kedua kalinya udah lain lagi, itu udah ada sanksi-sanksi yang harus dia lakukan. Kalau saya Pak. Iya. Padahal seharusnya, apalagi anak-anak SLB itu kan unik ya Bu ya. Jadi kita kasih pertanyaan aja dulu. Jadi dia terlambatnya kesiangan misalnya Bu. Ade tadi kesiangan ya. Ya Bu, kok bisa kesiangan? Apa tadi malam tidurnya kemalaman misalnya kan? Enggak sih Bu, yang benar tadi kemalaman karena apa? Nonton film ya. Akhirnya misalnya anak mengaku iya Bu. Nah, kalau pengen terlambat, enaknya seperti apa coba? Ya saya akan tidurnya lebih sore Bu, biar saya tidak mau kesiangan lagi. Tapi saya walaupun tidur malam ada terlambat loh Bu. Kamu punya ibu enggak? Punya kakak enggak? Nah, besok bilang sama kakak sama ibu supaya mengembangkan kamu lebih pagi ya. Kan kita kan kamu kan sholat juga kan? Nah, jadi dengan itu kamu akan terlambat sekolahnya lebih pagi. Nah ada yang membangun. Nah, nanti akan ini namanya. Iya Bu, nanti saya akan bilang sama kakak sama ibu biar saya tidak terlambat lagi. Bagus. Itu salah satu yang namanya teori restitusi. Jadi ketika anak bersalah, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang logis menurut dia, tanpa harus memberikan hukuman. Nah, contoh hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jo, terlambat. Jo, kamu terlambat, diri di pojokan dengan satu kaki. Itu adalah hukuman. Kan menyakiti anak, mentalnya sakit, badannya mungkin juga capek ya. Tapi kalau konsekuensi, kamu terlambat 2 jam, kamu nanti ikut pelajaran tambahan 2 jam ya. Tapi kan kayaknya nggak mungkin nggak sampai 2 jam, paling 10 menit. Nanti 10 menitnya kamu jangan pulang dulu, ya. Nanti belajar lagi dengan ibu ya.
biar kamu lebih paham. Terus apa itu contoh hukuman? Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, jangka waktu pendek. Jadi membuat anak itu sakit fisik maupun sakit hati. Sakit fisik kenapa? Itu tadi ada yang dipukul kan, kalau namanya hukuman ada yang suruh berdiri di lapangan kepanasan gosong untuk menyakiti fisik anak kan. Terus hatinya apa? Dia akan timbul rasa malu, malu dengan teman-temannya itu. Nah kalau yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Jadi ketika dia dihukum apa diberikan konsekuensi, suruh membersihkan meja yang basah, dia memang nggak nyaman, tapi kan jangka panjangnya dia akan muncul rasa tanggung jawab. Anda hukuman anak membenci itu disiplinan karena rasa sakit hati tadi. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan stimulus itu jadi faktor gurulah yang menentukan apakah anak itu nanti disiplin apa enggak. Teori motivasi ekstrinsik tadi. Kalau ini tanggapan, jadi anak menanggapi bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, banyak kan? Kalau dihukum langsung menderita, terus ada yang sampai depresi, merasa bersalah, gitu. Terus kalau konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Dia akan lebih hati-hati, dia tidak merusak milik temannya, karena kalau merusakkan harus ganti. Gitu. Proses diri yang buruk, iya. Anak itu tidak belajar dari kesalahan, tapi kalau konsekuensi dia akan belajar dari kesalahannya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau ini dari hukuman. Jadi meskipun dia salah, dia akan berusaha bohong. Kalau tadi nggak ngumpul tugas ya, ngumpul bapak kami ya, padahal jelas-jelas kita ngumpul tugas. Bisa tadi terlambat ya, kata Ani aja bohong Pak, mau saya berangkatnya paling pagi. Nah, padahal kenyataannya memang terlambat. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Gitu. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Hingga di hukuman itu membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu jelek untuk jangka panjang dalam melatih kedisiplinan tadi. Dalam kejiwaan anak akan jelek itu. Terus konsekuensi itu anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Iya. Ketika dia harus bebas bermain, akhirnya apa? Dia harus membersihkan meja yang telah dia kotori. Dibuat tidak nyaman, tapi kan sementara, diasingkan untuk sementara. Iya. Itulah resiko. Resiko karena dia melakukan kesalahan. Nah, apa itu restitusi? Nah, ini yang setelah konsekuensi ada restitusi ini. Lalu apa yang kita pahami dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus mempermantap orang lain. Ini tadi hikmah dari adanya restitusi adalah sebuah proses pembentukan karakter yang lebih kuat, proses kolaboratif agar anak bisa mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan agar mereka memahami dan ingin menjadi ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Intinya pada apa? Nilai-nilai kebajikan tadi. Gitu. Jadi restitusi itu bukan menghukum, bukan membuat anak rendah diri, tapi dia merasa bertanggung jawab. Ketika anak melakukan kesalahan tadi, kita timbulkan gagasan atau pengetahuan dari yang dia pahami, makanya anak akan berusaha mencari solusi atas kesalahan dia sendiri. Gitu. Ketika anak terlambat karena kesiangan, kita akan berikan pertanyaan-pertanyaan agar anak membuat solusi sendiri atas keterlambatannya. Bagaimana dia bisa tidak terlambat? Nah, itu yang kita ajak kepada anak.
Ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ketika anak sudah merusak buku temannya, itu dia diminta untuk belajar dari kesalahannya. Ya, dia kenapa harus bertanggung jawab? Kenapa setiap orang memiliki hak untuk dijaga, dihormati dan dihargai? Saya punya hak milik, ya jangan dirusak. Sama halnya ketika kita punya hak milik juga nggak boleh dirusak. Itu adalah rasa tanggung jawab, gitu. Menghargai orang lain. 2, memperbaiki hubungan antara satu anak yang salah dengan anak yang lain tidak akan jadi permusuhan. Kenapa? Keduanya menjadi sadar akan hak dan kewajibannya. Tawaran bukan paksaan. Ada tawaran itu pilihan-pilihan yang bisa anak berikan dengan kemampuan dia memahami masalah itu, bagaimana dia melakukan sesuatu yang lebih baik. Ketika kamu begini terlambat, berarti ada hal lain yang bisa kamu lakukan. Bukan langsung kamu kalau berangkat siang lagi bapak hukum kamu, gak naik kelas. Nah, itu berarti kan ancaman. Tapi kalau tawaran kan dengan cara ini kamu akan datang lebih pagi. Jadi diberikan stimulus pemahaman, berarti itu paham dengan apa yang kita inginkan. Bukan maksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Sama halnya ketika kita diganggu teman, kita nyaman tidak? Ketika kita mencuri milik teman, nyaman nggak ketika milik kita diambil? Ketika kita mengolok-olok teman kita, kira-kira kita sakit hati nggak ketika dia ngolok? Nah itu tadi. Jika dia akan sadar dengan sendirinya, gitu. Oh iya, kalau nyolong itu salah. Karena kalau berusaha dicolong juga nggak enak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan kasih sayang, ya kan? Kebutuhan akan dihormati, kebutuhan akan dicintai, dihargai, ya dimengerti, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan untuk diterima orang lain dengan baik. Gitu. Jadi karena kita punya butuh A, maka kita berbuatlah kebutuhan itu. Ketika kita ingin dihormati, ya kita harus menghormati orang lain, kan? Restitusi diri adalah cara yang paling baik, iya, karena tidak menghukum, tidak menyakiti, tidak membuat anak merasa bersalah, tidak membuat anak jadi rendah diri, ya, tidak dendam. Restitusi adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah anak. Restitusi fokus pada karakter kandidat. Itu tadi, restitusi membuat anak menjadi lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, bukan bentuk tindakannya, tapi karakter diri. Restitusi fokus pada solusi, ya, bukan menyalahkan. Ketika anak salah, bukan kita menunjukkan ketidaksukaan karena kesalahannya. Kamu salah ini, kamu begini. Tapi apa yang kita katakan, ini bukan bermaksud menyalahkan anak, tapi bagaimana membuat solusi untuk kamu biar kamu lebih baik lagi. Apa? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena apa? Ketika kita dikasih hukuman, biasanya dia minder, dia malu, dia takut, dia merasa bersalah. Tapi kalau dengan restitusi, dia akan kembali lagi bergaul dengan teman-temannya dengan lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab, lebih senang, lebih merasa dicintai dan sebagainya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, selama ini kita tanya kan peraturan ya, tapi tidak tahu dengan keyakinan. Mengapa? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua? Ya kan? Taunya takut ditilang misalnya, ya kan? Padahal karena kita ingin selamat, aman dari kecelakaan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak? Taunya kita karena peraturan pemerintah, ya, PP nomor berapa?
Tapi yang perlu kita pahami, keyakinan kita bahwa ketika kita menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu melindungi diri kita dari penyakit. Bukan takut karena peraturan ya, tapi melindungi diri dari penyakit. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, karena kita sadar kalau hanya karena peraturan kita mungkin bisa saja belajar di tempat lain. Tapi dengan peraturan itu, dengan keyakinan kita menyadari bahwa kita menghargai orang yang lebih datang dulu, yang disiplin. Dengan kita menghargai orang yang disiplin berarti kita sudah menghargai diri sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kembali di peraturan kelas itu adalah sumber bagaimana motivasi intrinsik itu dibangun, disiplin positif terjadi dan harus diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketika peraturan kelas itu tidak berubah, ya timbulnya yang tadi anak merasa terpaksa, merasa diatur, merasa diancam, merasa diawasi. Tapi kalau dia diubah menjadi sebuah keyakinan kelas, dia akan sadar bagaimana dia disiplin adalah kebutuhan dia. Ketika dia melakukan bersih kelas, berarti dia tahu ini adalah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Ketika dia menghormati gurunya, dia sadar bahwa kita harus saling menghormati dan menyayangi dan sebagainya. Timbulnya apa? Ketika anak sudah terbentuk karakter seperti itu, maka lingkungan menjadi lingkungan yang baik, anak saling menghormati, menghargai, mencintai teman-temannya, dan mencintai gurunya. Efek yang lebih besar lagi itu akan tercipta sebuah budaya positif. Kita nggak perlu banyak ngomong. Misalnya kelas kita kotor, tahu-tahu apa? Ya dengan kesadaran anak itu akan membersihkan diri tanpa disuruh, tanpa kita perintah. Kenapa? Sudah terciptalah nilai-nilai budaya positif yang berdasarkan nilai kebajikan tadi dalam diri. Nah, ini contoh peraturan atau keyakinan kelas. Jadi peraturan itu contohnya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Tanggung jawab dan disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hasil di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi nilai keyakinannya adalah nilai keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti nilainya adalah kesehatan, keselamatan. Pergantian atau pembuktian, jadi menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, jadi nilai kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah nilai keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang memiliki kebutuhan ini disayangi dan diterima. Rasa akan penguasaan, rasa akan kebebasan, rasa akan kesenangan yang tujuannya adalah ingin bertahan hidup. Karena kalau kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak diterima oleh anak-anak, maka yang terjadi adalah sebuah masalah-masalah yang timbul pada anak-anak. Anak itu punya rasa kasih sayang diterima. Di kelas yang baru dia ingin disenangi oleh teman-temannya, ingin diakui sebagai sebagian dari murid di situ. Penguasaan, mereka ingin diakui sebagai orang yang memiliki kemampuan menguasai orang lain, maksudnya menggerakkan orang lain. Misalnya dia ingin jadi ketua kelas, ya setiap orang punya hak untuk memiliki hak itu. Kebebasan tanpa dipaksa, tanpa merasa takut, dia ingin kebebasan itu. Bebas untuk belajar, bebas untuk bermain, kesenangan. Dia memiliki keinginan untuk mendapatkan hiburan. Dan fokusnya adalah pada ingin bertahan hidup. Kalau empat kebutuhan dasar yang terpenuhi dengan nilai-nilai kebajikan tadi, insya Allah terbentuklah yang namanya nilai profil
ayo belajar Pancasila. Ini adalah tentang peraturan dan nilai-nilai. Jadi ketika kita berbicara masalah pemantau, peraturan pemantau atau konsekuensi atau hadiah, ini ada satu lingkup yang berbeda dengan nilainya manajer, ya kan? Jadi nilai-nilai ini kalau ke kontrol anak atau manusia ini memulai memiliki satu keterkaitan, tapi kita lebih fokus pada membentuk anak menjadi manajer. Kalau kita ke peraturan, biasanya peraturan itu guru akan selalu memantau anak berdasarkan peraturan yang ada. Peraturannya apa coba? Kalau kamu terlambat dihukum Pak, ya. Tapi kalau berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, apa yang ibu guru katakan? Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Gitu. Tidak lantas memberikan konsekuensi atau hukuman. Nah, misalnya ini kalau kaitan ke peraturan, misalnya kalau kamu tidak masuk pagi, berarti jawabannya saya akan dihukum. Kalau nilai-nilai kebajikan apa coba? Kalau kita kontrol kita sebagai manajer, apa yang kamu yakini? Bagaimana perbaiki masalah ini? Nah, beda kan? Jadi yang satu karena takut hukuman dan peraturan, yang satu bagaimana dia membuat solusi atas masalah dia gitu. Ketika kamu terlambat, apa yang kamu yakini? Saya melanggar Pak, saya tidak menghormati guru, saya telah lalai dan saya berbuat semau sendiri. Nah, bagaimana perbaiki masalah ini? Saya akan bangun lebih pagi Pak, saya akan lebih disiplin, saya akan berusaha untuk tepat waktu. Nah, jadi anak tidak takut, karena apa? Dia sudah mengetahui bahwa dialah yang harus mengubah ketidakdisiplinan itu menjadi nilai-nilai disiplin. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah satu, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan dan bebas. Itu adalah kebutuhan dasar yang memang yang dimiliki anak-anak. Tapi dalam membuat kebutuhan itu kan harus sesuai dengan nilai-nilai yang patut gitu, nilai-nilai kebajikan. Jangan sampai dalam memenuhi rasa kebutuhan itu merugikan orang lain. Lagi berpikirnya. Jangan sampai ketika ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, justru merugikan orang lain. Sekarang 5 posisi kontrol. Seperti yang kita gabungkan tadi dari bahwa berdasarkan posisi kontrol itu ada 5. Misalnya kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, bagaimana memahami ke 5 posisi kontrol ini? Ketika berbicara mengenai penghukum dan pembuat rasa bersalah, jadi ini akan menciptakan identitas yang gagal. Ketika kita menerapkan ini, timbulnya adalah anak-anak yang menjadi anak yang penakut, merasa bersalah, minder dan sebagainya. Contohnya nih, misalnya guru berbuat menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, kan kita kan nggak terima kan ya, kalau ditunjuk-tunjuk. Kamu terlambat sekolah, nah, di depan teman-temannya kan sakit tuh. Kata-kata seperti itu. Apa yang timbul? Itu yang nggak kita inginkan. Membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah contohnya misalnya gurunya ngomong seharusnya kamu tuh begini, jadi itu yang baik, jangan sering terlambat. Ibu kecewa karena kamu gini-gini, gara-gara kamu ibu nanti nggak bisa naik pangkat. Karena akhirnya anak kan apa? Dia menyesali dengan kehadiran dirinya itu menjadi dia gagal menjadi orang yang baik gitu. Terus menjadi teman, bagaimana kalau yang kaitannya
kalau guru menempatkan diri sebagai teman. Jadi nanti guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Jadi karena dia menempatkan diri sebagai teman, dia berusaha meyakinkan muridnya dengan banyak alasan. Tuh. Memantau, menghitung dan mengukur sesuai dengan peraturan. Kalau terlambat 10 menit, kamu harus belajar 10 menit. Mantap. Ditambah mata pelajarannya 10 menit. Tuh. Kalau kamu nggak bawa bunga, kamu harus bayar 10.000 sesuai dengan peraturannya. Kalau manajer bagaimana? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan nanti. Itu kalau dalam posisi sebagai penghukum. Kan berarti kan mengancam. Kamu seharusnya sudah tahu itu lelah sekali. Ya. Itu lelah sekali. Ya, ayolah lakukan demi ibu, kalau mesti teman dan lain sebagainya. Jadi 5 posisi kontrol itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimana guru menempatkan diri sebagai penghukum, bagaimana membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai bagaimana dengan hasilnya? Bagi penghukum memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu akibat jeleknya di situ. Kalau pembuat rasa bersalah apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau yang memposisikan diri sebagai teman, apa yang terjadi? Anak menjadi ketergantungan. Kalau pemantau, jadi anak menyesuaikan diri, tapi jika diawasi, jadi anak itu dia akan lebih baik, tapi kalau diawasi gitu loh, karena peraturan tadi. Nah, kalau yang berkontrol sebagai manajer, jadi anak akan menguatkan pribadinya sendiri. Jadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, jujur dan sebagainya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu kalau dalam menjadi penghukum, ya. Karena menjadi rendah diri itu jauh dari nilai anak berkualitas. Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Nah, kalau merasa bersalah, gurunya yang berkualitas. Jadi gurunya lebih dihormati, lebih dihargai, tapi anak yang menjadi anak yang minder. Anak yang terus jatuh pada rasa bersalah. Murid kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, karena dia merasa itu teman, jadi murid merasakan bahwa guru itu sebagai orang yang sangat penting. Tanpa guru itu tidak akan nurut gitu. Misalnya Bu Tuti ngajar, itu aja yang dia jadikan teman kan, anggapnya sebagai teman. Nanti ketika ada guru lain, dia nggak akan lebih malas gitu. Terus kalau pemantau, murid meletakkan guru atau peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, jadi murid itu meletakkan peraturan, guru itu sebagai penetap peraturan, pemberi konsekuensi dari peraturan-peraturan yang ada. Kalau nggak ada peraturan, anak tidak akan tertib. Tapi kalau yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau penghukum. Akhirnya apa? Timbulnya anak menjadi malas, lost control, sekarang itu. Kalau yang merasa bersalah apa? Murid akan mengatakan, maafkan saya Bu, saya tidak bermaksud begitu. Kalau yang teman, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Nah, karena dia menganggap gurunya adalah temannya. Kalau mantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis,
Ini sifat sebagai pemantau. Karena peraturan-peraturan. Bagaimana cara saya bisa memperhatikan keadaan? Nah, ini adalah kalau anak dikatakan sebagai manajer. Nah, dampak bagi murid apa kalau penghukum? Anak akan mengulangi kesalahannya. Itu tadi, banyak yang anak dihukum dijemur, besok lagi mengulang lagi. Lah, nanti paling dijemur. Gak heran lah, paling juga pengasihan. Bagi anak yang karena mau merasa bersalah, apa yang terjadi pada anak? Anak merasa rendah diri. Gara-gara saya ibu jadi dimarahi kepala sekolah. Karena teman, lemah tidak menderita yang tergantung. Coba kalau gurunya ibu ini, saya lebih enak. Padahal seharusnya anak lebih mandiri. Tapi karena guru menekan diri sebagai teman, anak malah menganggap gurunya itu sebagai teman sendiri yang bisa dijadikan tempat bergantung. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya. Itu tadi motivasi ekstrinsik akan terjadi di sana. Anak akan termotivasi karena ada hadiah, penghargaan dan sebagainya. Kalau yang manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Anak akan lebih dewasa ketika menemukan masalah dan mencari solusi bagaimana cara terbaik agar tidak terjadi salah yang sama. Jadi perbedaannya di sana. Ketika itu menilai sebagai peraturan berdasarkan peraturan dan guru sebagai pemantau, ya konsekuensinya adalah karena apa? Karena anak menginginkan hadiah atau karena takut karena dia menginginkan penghargaan dari adanya aturan-aturan itu. Sedangkan kalau yang dipegang ada nilai-nilai manajer, nilai kebajikan dan guru sebagai manajer, anak akan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah mekanisme atau tata cara dalam menangani persoalan pada anak atau pada orang lain. Jadi ada 3 tahapan yang bisa dilakukan oleh guru dalam menangani masalah anak, persoalan anak, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan ketika menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Untuk validasi kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan untuk validasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilainya? Apa yang perlu dilakukan adalah menanyakan nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena buat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini tujuannya. Apa yang guru lakukan atau guru katakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak, ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas terhadap anak. Validasi kebutuhan, apa tujuannya? Adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya.
ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Apa yang dikatakan guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok hari? Itu validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan, tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dikatakan guru? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru untuk menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Nah, intervensi 33 degree, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semua dengan cukup sikat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang mantau dan manajer. Nah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Misalnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan kalau kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar untuk kesalahan? Bisakah kita perbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturan apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Jadi kamu sebenarnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apakah kamu inginkan peraturan seperti apa? Ini berarti kan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dipahami murid dan dia bisa memberikan jawaban sesuai dengan kemampuannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Cukup demikian tadi pembahasan tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita terkait budaya positif akan terjawab dan kita semua bisa mengamalkan atau melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita, paling tidak di kelas kita, dan paling tidak mengamalkannya untuk diri kita sendiri kan. Guru itu harus menjadi contoh kan, menjadi teladan. Kalau kita mau menjadi contoh yang baik, ya seharusnya kita menjadi contoh itu agar anak-anak juga mencontoh kebaikan kita. Kalau kita menuntut anak supaya menjadi baik, tapi kita sendirinya belum bisa menjadi diri sendiri yang baik, bagaimana itu? Terima kasih juga sudah memberikan materi kepada kami semua sehingga kami jadi lebih memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, juga adanya terkait keyakinan kelas yang harus mulai ditumbuhkan di sekolah. Tentu kami berharap Pak Ali sebagai calon guru penggerak bisa memberikan contoh sehingga nanti semua guru di SLB Negeri Metro akan mengikuti jejak Pak Ali, bagaimana Pak Ali mengaplikasikan budaya positif ini di kelas ataupun di sekolah. Walaupun tantangan pelaksanaannya tentu lebih besar di sekolah luar biasa dibandingkan dengan di sekolah yang reguler, mengingat anak-anak kita memiliki kebutuhan khusus dan memerlukan strategi khusus juga untuk menyampaikan terkait budaya positif ini kepada peserta didik kita. Terima kasih Pak Ali, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi terkait pembahasan materi budaya positif dari CGP, saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang
keliru. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penerapan segitiga restitusi dalam budaya positif ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun penjelasan dari 3 hal ini sebagai berikut, bahwa dalam menstabilkan identitas menyadari bahwa setiap anak bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, dan setiap orang secara tidak sengaja pernah melakukan salah. Untuk validasi tindakan yang salah, bahwa setiap anak punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu, dan apakah anak-anak tahu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah mereka sepakati, dan apakah yang ingin mereka alami, atau seperti apa solusi terhadap masalah yang telah dihadapi. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan tayangan video berikut ini. Di mana buangnya? Di lantai. Oh, kan dibuang di tempat sampah. Bukan, di lantai situ. Ya, makasih ya. Nanti Pak Ali panggil Pak Imnya ya. Iya. Baiklah anak-anak, tadi Bapak dapat kabar dari bahwa kalian ada yang buang sampah. Coba siapa yang tadi laporan siapa? Iya, apa lagi? Sampah sembarangan. Oh, baik. Tadi buang sampah sembarangan ya? Iya. Aslinya boleh nggak sih buang sampah sembarangan? Nggak boleh, no. Iya. Harusnya kita buang sampahnya di mana? Di kotak sampah atau di lantai. Sampah. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Sembarangan. Kalau sampahnya dibuang sembarangan, akibatnya apa coba? Jadi kok Lantainya kotor. kan kita sudah punya tempat pembuangan kan? Iya. Jadi kalau buang sampah nggak boleh sembarangan. Nggak di sini lantainya, Pak. Iya. Nanti kita harus nyapu lagi ya. Kan kita harus menjaga kebersihan kan? Iya, kalau ada kotoran di sini disapu ini lah. Ya baik. Nah, kalau menurut baik boleh nggak buang sampah sembarangan? Nggak boleh. Ya. Boleh. Kalau buang harusnya di mana? Di kotak sampah. Pak, siapa yang seharusnya menjaga lingkungan kita? Siapa yang harus menjaga lingkungan kita agar bersih? Joko. Semuanya harus menjaga. Kebersihan, Pak. Buang sampah di mana? Di kotak sampah. Sekarang bayangkan sampah. Hanya harus minta. Maaf. Bagaimana bilangnya? Bagaimana bilangnya? Ya.
dipulangin. Tapi tadi ngambil ya, maksa ya. Seharusnya kalau kita mau minjem harus ngomong dulu, minta ya. Harusnya gini, Fadilah, aku pinjam kainnya ya. Nanti Fadilah membolehkan dia silahkan ambil. Nah, jangan langsung diambil. Kenapa? Karena itu mengambil tanpa izin. Ya. Tapi kita doa dulu Pak. Ya, kan kita harus ini kan menjaga milik orang lain dan menghargai hak orang lain kan. Kalau kita mau melakukan sesuatu kita harus meminta izin. Iya Fadila? Iya. Tadi kamu marah ya? Iya marah ya. Terus kamu merasa bersalah tidak? Salah ya. Kalau merasa bersalah, sekarang kalian minta maaf. Saling salaman ya. Kamu bilangnya gimana coba? Fadila, aku minta maaf ya. Karena tadi ngambil kainnya. Baiklah anak-anak, apakah kalian suka dengan budaya positif? Enggak Pak. Nah, dari masalah tadi, apa yang kalian sukai? Oh, apa coba? Saya mengerti apa coba? Tentang apa? Rasa tanggung jawab dan menghargai, menghormati orang lain. Ya. Saya terus belajar mandiri dan menjadi orang